Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhyiddin Nadifa, NIM 52106130006, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Ibu Hajar Nurma Wahidah, SSMA. 1. Bagaimana pandangan Anda tentang hubungan visi dan misi Universitas Islam Majapahit dengan perekonomian Islam masa COVID-19 ini? Sejak adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada 2 Maret 2020, perekonomian Indonesia sangat terkena imbas yang begitu besar, apalagi terhadap sektor usaha. Penghasilan masyarakat sangat menurun akibat pandemi yang tak ada kata kapan selesainya. Sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya. Yang paling miris, mereka menutup total usahanya akibat tak ada modal. Sehingga pandemi ini juga berimbas pada sektor ketenagakerjaan atau angka pengangguran meningkat drastis. Dari hal ini dapat dilihat bahwa hubungan visi misi Universitas Islam Majapahit dengan perekonomian Islam pada masa COVID-19 cukup berhubungan. Dilihat dari misi UNIM yang pertama, membangun infrastruktur pendidikan yang bercirikan budaya Majapahit dan Islam yang meliputi budaya akademik, korporate kultur, seni dan bangunan. Hal ini sesuai dengan konsep perekonomian Islam yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Dilihat dari misi kedua, Universitas Islam Majapahit yang berisi mengembangkan keunggulan pendidikan, tenaga kependidikan, akademik, proses pembelajaran, sarana prasarana dan lulusan ini akan cukup membantu perekonomian Indonesia mencapai kemajuannya lagi, yakni dengan membantu mengembangkan pendidikan di masa pandemi COVID-19 yang dapat dilakukan melalui online. Untuk bidang perekonomiannya sendiri, keduanya sama-sama diuntungkan. Para tenaga kependidikan dapat memperoleh gaji dari pekerjaan yang dilakukannya serta untuk para siswa dapat memperoleh pendidikan. Dilihat dari misi ketiga, UNIM menghasilkan kinerja tridharma perguruan tinggi yang berkontribusi terhadap kemajuan peradaban dan kelestarian kehidupan. Hal ini juga akan sesuai dengan perekonomian Islam pada masa COVID-19. Arti dari tridharma sendiri ialah 3 kewajiban yang ada dalam perguruan tinggi. 3 kewajiban yang dimaksud adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dapat memajukan perekonomian yang sedang dalam masa sulit. Diharapkan para lulusan dapat mengembangkan potensi dirinya berbagai sektor perekonomian dengan kemampuannya yang dimilikinya. Para lulusan tersebut akan memiliki semangat tinggi serta pemikiran inovatif yang dapat membangun bangsa dengan ilmu yang bermanfaat yang dimilikinya. 1. Pendidikan dan pengajaran pendidikan perguruan tinggi mempunyai peranan penting untuk melahirkan bibit unggul yang berkualitas sehingga dapat membantu mencerdaskan kehidupan bangsa di masa pandemi COVID. 2. Penelitian dan pengembangan perguruan tinggi hendaknya memberikan manfaat yang bisa membawa perubahan positif untuk kehidupan apalagi pada saat ini. Penelitian bisa digunakan untuk menjawab persoalan atau masalah yang ada di masyarakat. Karena penelitian selalu dipengaruhi oleh adanya kebutuhan hidup. 3. Pengabdian kepada bangsa dan masyarakat. Ini dapat memajukan kesejahteraan masyarakat seperti menjadi relawan dalam kegiatan sosial, kesehatan, pendidikan, sehingga aktivitas ini dapat membantu mereka yang sedang mengalami kekurangan di masa pandemi. Kegiatan ini dapat berupa bagi-bagi sembako. Hal ini dapat membantu warga yang sedang memiliki penurunan pendapatan. 2. Bagaimana peranan hukum Islam dalam pembangunan ekonomi Indonesia terkait perekonomian masyarakat ke bawah di masa COVID-19? Sebagai negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia, umat muslim dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai rupa atau model filantropi dalam ekonomi dan keuangan syariah. Peran ini diharapkan dapat melampaui guncangan ekonomi yang terjadi. Khususnya umat muslim dapat ikut serta dalam berkontribusi memulihkan guncangan tersebut.
Solusi kebijakan ekonomi dan keuangan Islam yang dapat ditawarkan dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia adalah: pertama, dengan penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Kedua, dengan penguatan wakaf baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, wakaf lingket sukuk, maupun wakaf untuk infrastruktur. Ketiga, melalui bantuan modal usaha unggulan untuk sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah atau disebut UMKM. Keempat, melalui skema Qardul Hasan. Kelima, peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Dan keenam, melalui pengembangan teknologi finansial syariah. 3. Kebijakan apa yang patut diambil secara sigap untuk kemajuan dan keberlangsungannya perekonomian masyarakat Indonesia? 1. Mendorong percepatan infrastruktur akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi. 2. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter daerah. Ketiga, mendorong perkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi. 4. Pengembangan sektor pariwisata bisa dilakukan dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitasi sebagai quick wins. 5. Pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.